Kawan-kawan bintang mulia homeschooling, ada satu hal yang menarik yang sempat kami perhatikan ketika kami melakukan sebuah kunjungan untuk field trip, yaitu kami dalam satu kondisi kami sedang melakukan aktivitas yang memang ini adalah aktivitasnya ada di tempat umum, ada di tempat playground, ada orang tua, ada anak, dan masyarakat umum lainnya. Hanya saja satu hal yang menarik yang kami perhatikan adalah ketika putra-putri mereka ini bermain segala macam hal permainan yang ada di wahana playground tersebut, satu hal yang sama dilakukan oleh mayoritas para orang tua. Entah itu ayah, entah itu ibu, tapi ini mayoritas dilakukan oleh semua orang tua pengunjung yang ada di playground tersebut selama anaknya bermain-main. Apakah itu? Kegiatan ini adalah orang tua selalu pegang handphone, selalu mainan handphone, cek status WA kawan-kawannya, cek IG kawan-kawannya, dan lain sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika anak-anak kita itu mereka sedang bermain di wahana permainan, di tempat playground gitu ya. Bukan berarti sebetulnya kita itu kemudian free untuk tidak mengasuh mereka. Loh, kenapa? Karena sebetulnya di semua tempat permainan yang ada di playground tersebut, alangkah baiknya itu bisa diarahkan untuk hal-hal yang sifatnya adalah imajinatif, edukasi, dan juga arahan-arahan yang memang itu perlu pendampingan oleh orang tua. Nah, yang kita perhatikan adalah ketika orang tua ini menggunakan handphone sembari mereka ya sekedar melihatlah anaknya dari kejauhan. Ternyata ada loh anak yang dia itu salah menggunakan alat sehingga beresiko untuk cedera permainan itu ya. Kemudian yang kedua, karena ini sama-sama anak kecil, terkadang ya dia dengan kawan-kawannya yang mungkin dia nggak kenal sama sekali karena baru ketemu di playground tersebut, ini ada salah komunikasi sehingga terkadang itu muncul sedikit gesekan. Kadang ada sedikit pertengkaran karena mungkin berebut mainan atau mungkin dia nggak mau bermain bersama dan lain sebagainya, dan ternyata itu luput dari pengawasan orang tua. Nah, yang saya maksudkan adalah bukan berarti Anda itu memang nggak lepas dari anak ya, nggak boleh lepas dari anak, itu bukan sebetulnya. Cuman satu hal yang kita sadari, apapun kegiatan yang dilakukan oleh anak sebetulnya itu bisa bermuatan edukatif. Anda bisa membimbing bagaimana cara menggunakan alat yang benar, bagaimana cara untuk berbagi dengan kawannya ketika satu buah permainan itu ada orang lain yang ingin memainkan juga, kan gitu. Ini Anda juga bisa mengajarkan bagaimana toleransi dengan kawannya, sopan santun dengan kawannya yang lain, berkomunikasi, berbicara, ngajak main, ngajak bertanya. Itu sebetulnya bisa Anda arahkan daripada pegang handphone, cek status kawan-kawan yang lain. Satu hal yang harus kita sadari adalah ketika kita selalu mengikuti perkembangan status story kawan-kawan kita di media sosial, itu tidak akan ada habisnya. Sebagai contoh, mungkin ketika saat itu Anda memutuskan saya hanya setengah jam untuk cek kawan-kawan saya melakukan kegiatan apa, aktivitas apa. Tapi kebanyakan biasanya lebih dari setengah jam. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa sebenarnya kita itu mengikuti kegiatan mereka melalui layar status itu nggak akan ada habisnya. Makanya yang bisa memberikan batasan itu hanyalah diri kita sendiri. Seberapa butuh kita terhadap status-status kawan-kawan kita itu, cerita-cerita kawan-kawan itu yang kita bagikan di media sosialnya mereka, atau mereka kita hanya sekedar tengok lalu kemudian ya sudah 10-15 menit cukup, terus kemudian kita balik ke anak-anak kita lagi. Masa anak-anak itu tidak akan kembali lagi, terulang lagi ketika nanti kita sudah tua ya. Mungkin ada akan beberapa kebersamaan yang kita sesali dulu itu nggak pernah kita jalin bersama dengan para anak-anak kita.